Loving Parents, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyajikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Loving Parents, dalam episode kali ini kita masih berbicara tentang kualitas relasi antara orang tua dan anak. Dalam episode yang lalu kita diingatkan bahwa kualitas relasi orang tua dan anak berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan anak. Kebutuhan pertama yaitu rasa aman telah dibahas dalam episode 20 yang lalu. Berharap Loving Parents semakin mengasah kemampuan berelasi dengan anak melalui pemenuhan kebutuhan anak akan rasa aman. Jika Loving Parents berkenan, silakan sharing pengalaman di kolom komentar sehingga kita dapat saling belajar untuk memperkaya pengetahuan parenting kita. Bukankah pengalaman adalah guru yang terbaik? Nah, kebutuhan kedua dari seorang anak selain rasa aman yang sudah kita bahas adalah kebutuhan untuk menjadi individu yang bernilai. Saya kira kita sepakat bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang bernilai. Tak seorang pun di dunia ini yang tak bernilai. Tak peduli profesinya, tabiatnya, karakternya, status sosialnya, status ekonominya, usianya. Semua ciptaan Tuhan bernilai, termasuk anak kita pastinya. Betapa banyak pasangan suami istri yang berdoa setiap malam, setiap hari memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak atau anak dalam pernikahan mereka. Oh, tentu tidak hanya berdoa, mereka juga berusaha keras agar dapat memiliki anak. Rela mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk pengobatan dan proses pembuahan, semata-mata untuk mendapatkan sang buah hati. Dan ketika pasangan suami istri mengetahui bahwa Tuhan memberi kepercayaan melalui akan hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka, kebahagiaan mereka pun tak dapat digambarkan, meluap kegembiraan itu. Sejak dalam kandungan, perhatian sudah diberikan. Segala yang terbaik diberikan untuk ibu yang mengandung. Selain agar sang ibu siap untuk melahirkan, janin dalam kandungan pun berkembang dengan baik. Setiap gerakan dirasakan oleh sang ibu, bahkan juga oleh sang ayah. Sang ayah, meskipun tidak dapat merasakan langsung, ia berusaha keras untuk merasakan gerakan buah hatinya dengan meraba perut istrinya. Ini semuanya menggambarkan betapa bernilainya seorang anak bagi pasangan suami istri. Kehadiran anak dalam pernikahan menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Anak menjadi kegembiraan bagi tiap pasangan suami istri ketika mereka diberi kepercayaan untuk memilikinya. Sayangnya, sekali lagi, sayangnya, banyak yang tidak menyadari bahwa beratnya tanggung jawab sebagai orang tua membuat kita tidak lagi atau mungkin kurang memperlakukan anak-anak itu atau anak kita sebagai yang sangat bernilai. Kita mungkin pernah mendengarkan kisah anak yang menabung dengan rajin untuk membeli waktu ayahnya agar dapat bersama-sama dengan ayahnya, karena ayahnya selalu bilang waktunya sangat berharga. Atau kisah anak yang bercita-cita menjadi telepon genggam. Mengapa? Karena orang tua ia lihat lebih sering bermain, bercakap-cakap, bahkan memperhatikan telepon genggam daripada memperhatikan dirinya. Atau berita seorang anak yang dengan sengaja menjatuhkan diri dari ketinggian tertentu atau minum racun untuk mengakhiri hidupnya karena ia tak merasa bernilai bagi siapapun. Sungguh ironis, bukan? Anak yang begitu bernilai bagi orang tuanya tapi tidak merasakan bahwa dirinya bernilai. Rasanya hal ini terjadi bukan karena anak sudah tidak bernilai lagi bagi orang tuanya, bukan.
melainkan karena kita sering tidak menyadari bahwa perasaan bernilai itu tidak melekat begitu saja, tidak akan ada begitu saja, tak bertumbuh begitu saja, namun memerlukan pembangunan, perlu dibangun dan dikembangkan melalui suatu relasi atau perjumpaan yang secara waktu memadai dan tentu berkualitas. Nah, loving parents, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam setiap perjumpaan kita dengan anak atau dalam membangun relasi antara orang tua dan anak, agar kebutuhan anak untuk merasa bernilai dapat terpenuhi. Yaitu pertama, jangan memegang telepon genggam atau jangan sibuk dengan diri sendiri ketika sedang bersama-sama dengan anak. Kedua, hadirlah dalam kegiatan sekolah atau pertemuan orang tua atau pertunjukan anak. Kalau anak bermain biola, dia ada sebutlah show misalnya, atau ia mau bertanding olahraga, hadirlah. Ketiga, pastikan anak mengetahui bahwa setiap permintaannya mendapat perhatian kita. Jika tidak dapat dipenuhi, jika permintaannya itu tak dapat kita penuhi atau perlu ditunda, beritahukanlah alasannya kepada anak. Keempat, buatlah sesuatu yang spesial di saat-saat anak merayakan hari ulang tahunnya. Kelima, beri perhatian lebih, namun tak berlebihan ketika anak sakit atau ia mengeluh merasakan sakit. Keenam, buat waktu perjumpaan bersama dengan anak. Rencanakan perjumpaan dengan anak secara rutin. Ketujuh, berkomunikasilah. Berkomunikasilah dengan kontak mata yang hangat dan mimik yang antusias. Perasaan bernilai yang dibangun oleh orang-orang terdekat seperti kita sebagai orang tuanya dapat menolong anak-anak membangun nilai diri yang positif. Dan tentunya kita tahu bahwa nilai diri ini penting dalam perkembangan seorang anak. Loving parents, jika anak kita sangat bernilai bagi kita, maka tunjukkanlah itu kepadanya sekarang juga. Saya ulangi, jika anak kita sangat penting, sangat bernilai bagi kita, maka tunjukkanlah itu kepadanya sekarang juga. Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita, dalam perkawinan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bidang Loving Parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama anak-anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.